itu kan perlu data setidaknya nomor telepon daripada targetnya ya, Mas Feb. Nah, itu bagaimana polanya mereka mendapatkan nomor tersebut? Terus eh, bagaimana caranya kita meminimalisir hal tersebut? Setidaknya kalau saya pribadi sudah menggunakan pola yang sama Mas Feb yang gunakan, itu kalau misalkan ada nomor yang tidak kita save, itu akan auto block ya, auto reject, itu juga saya gunakan. Mungkin ada juga pola yang lain supaya nomor telepon kita tidak bisa bocor ke sembarang orang. Itu saja dua poin di awal, Mas Web dan Mas Tosan. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau lanjut pertanyaan dulu? Oke, saya jawab aja Oke, langsung. langsung jawab ya, silakan. Oke, gimana sih kita dapat datanya gitu ya? Nah kalau untuk buat password sudah tahu ya. Intinya kalau password itu jangan mudah ditebak karena kita mudah di profiling. Dan saya mau kasih sedikit show gimana. Ini saya disclaimer dulu. Ini hanya untuk pendidikan dan education aja ya, tidak untuk yang lain. Jika teknik ini digunakan untuk lain hal yang menyebabkan pelanggaran hukum, saya tidak bertanggung jawab. Saya declare ya di sini karena saya akan sedikit kasih cara kita bagaimana kita mendapatkan data. Ya, bentar ya. Wah ini kok banyak ini. Senang saya kalau udah kayak gini. Oke, saya ketawa karena saya baru dapat keluar yang lucu-lucu. Saya share ya, saya share sebentar. Oke, dari hal ini aja, Google. Oke, nggak kelihatan, kelihatan nggak nih? Kalau nggak kelihatan, saya gedein. Nih, saya gedein. Nah, yang kelihatan ya, saudara-saudara. Satu, kenapa kita bisa dapat contohnya deh? Contohnya daftar nama pejabat lu. Ini ada semua. Ini bisa diakses belum? Bisa. Bahkan ini level-level apa bisa diakses. Jadi kalau ini kita bicara tentang spear phishing atau phishing yang targeted, ini sudah menjadi targeted. Kedua, informasi yang bocor adalah contohnya ini loh. Ini apa ini kenapa bisa ke gitu ya. Ini username password wifi Anda loh. Aktif loh. Coba tuh FPP sama lagi tuh. Media blok 100 megabyte loh. Ini apa? Buat apa Anda share? Nah, ini ada SDAK Telson ini siapa tuh? Ini di-share sejak November 2024, mau setahun loh ini. Ayo, pernah nggak Anda ngecek seperti ini? Tuh, ada surat edaran tentang pelaksanaan seleksi penerimaan. Ini ada lagi karir. Nah, apalagi ini? Coba kita cek lagi. Banyak nggak tuh? Daftar IPDN. Sebentar. Tuh, ini ada apa lagi ya? Surat Praja. Banyak loh, nih ada banyak ya undangan-undangan kayak exposure kayak gini. Ya, tuh. Oke, ada perpanjangan deposit repository ini ada lagi Bimua. Ya ya, ini contohnya surat edarannya keluar loh. Ini ada surat edaran SK. Oke, ini tentang calon. Oh iya, penerimaan calon ini nggak apa-apa dipublish ya. Terus
Ini tata cara, ini harusnya juga nggak apa-apa ya. Ini kan tata cara ya. Tapi kita punya, oh, enggak, ini punya ada. Ya ini yang paling tadi, yang paling mengerikan ya. Udah kelihatan ya. Aduh, aduh, aduh. Nah, udah. Oke, udah terlihat. Saya close. Ini juga enggak. Nah, daftar pejabat dan monitoring. Nah, ini salah satu yang saya dapat. Mungkin yang lain bisa saya dapat lagi. Working yang berbeda misalnya. Ini ada simpak misalnya. Ada nggak ya? Wah, ini ada alumni apa lagi nih semua. Nah, IPDN ada. Ya, nanti silakan dicek sendiri. Ya, oke. Jadi begitu. Dapat ini adalah dengan hanya Google Dorking. Tapi ini sekali lagi ini untuk edukasi saja. Jangan dipakai yang aneh-aneh. Untuk ngecek data kita kemana-mana gitu ya. Dah, cukup Mas Indra. Cukup Mas Wed. Terima Ya, kasih. sama-sama. Saya Pak, Baik, izin. selanjutnya silakan Pak Arsad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita Pak. Siap, Bapak. Saya orangnya to the point ya Pak. Siap. Kita ini ketemu untuk kedua kalinya. Ya. Waktu pertemuan kita pertama, penyampaian Bapak mungkin serupa dengan apa yang disampaikan hari ini. Ya. Ada satu hal yang sangat saya ingin tekankan. Mungkin Bapak salah sasaran lagi. Penyampaian ini memang kami orang teknis, tetapi Bapak salah sasaran. Kenapa saya bilang salah sasaran? Karena harusnya ini kepada petinggi atau pejabat yang paling atas, karena nanti akan terkait dengan Kebijakan ya, Pak ya. kebijakan, kegiatan, dan anggaran. Jadi ini bukan kami tidak suka, Pak, tetapi Bapak kan salah satu rekanan BSSN, ya, terkait dengan program pengamanan atau security digital. Nah, alangkah baiknya, apalagi saya tadi waktu pembukaan dari kepala badan, kepala lembaga, bahwa Bapak sudah asesmen. Kalau sudah asesmen, artinya kan sudah ada kerjasama dengan PDN. Nah, baiknya itu dibuat apa ya? Para pejabat di sini lebih ngeh gitu, lebih tahu, lebih paham bahwa security yang ada di kita itu memang tidak aman. Bukan tidak aman-aman saja, tidak aman gitu. Jadi lebih ditekankan kepada bahwa kegiatan ini nanti kami yang teknis ini akan melaksanakan. Kalau itu disampaikan kepada orang teknis, ya kami pasti bertanya selevel kami aja gitu, bukan ke kebijakan. Mungkin begitu aja Pak. Mungkin Bapak lebih paham gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Bapak tenang. Saya dan Pak Tosan sudah arrange dengan Pak Rektor. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini dan hasil assessment akan saya sampaikan pada Rektor dan jajarannya. Terbuka, gamblang, dan transparan. Sesuai dengan saya dapetin di lapangan. Jadi kegelisahan Bapak akan terjawab besok. Katanya besok ya Pak ya? Rencananya besok. Kami menunggu ini masih di Warek 1 suratnya. Jadi doakan aja semua teman-teman di sini.
saya bisa bertemu dengan Pak Rektor dan jajarannya untuk kita show off-kan bagaimana fenomena keamanan informasi yang ada di IPDN. Gitu, Pak. Oke, Pak. Aman ya? Ya. Mungkin izin saya sedikit menambahkan. Jadi Pak Arsyad untuk terkait dengan kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan Bapak. Jadi dari kegiatan assessment kemarin, kemudian sampai dengan ada 3 kegiatan assessment, pentest dan juga seminar atau sosialisasi internal terkait dengan security awareness. Kemarin kan memang baru disampaikan hanya ke lingkup teknis di LPDSI. Sekarang sosialisasinya terkait dengan security awareness kita luaskan termasuk tim teknis, para prakom, kanit-kanit dan juga praja, dosen-dosen yang hadir secara daring. Nah, untuk temuannya Bapak itu sudah ada dan rencananya besok akan kita sampaikan ke jajaran pimpinan seperti itu. Jadi ini untuk menambah wawasan kembali dari teman-teman secara keseluruhan seperti itu. Jadi merupakan satu rangkaian kegiatan. Jadi insya Allah mudah-mudahan besok ada agenda lanjutan dari kegiatan ini untuk disampaikan ke unsur pimpinan. Seperti itu Bapak. Izin. Oke. Cukup menjelaskan Bapak menjawab ya. Ya Bapak, nanti kita sampaikan berarti untuk selanjutnya di level pimpinan terkait dengan hasil temuan-temuannya agar menjadi dirumuskan suatu kebijakan yang mungkin nanti menjadi perhatian untuk teman-teman semua dalam pelaksanaan terkait dengan security IT security di IPDN. Seperti itu yang menjadi harapan kami semua. Seperti itu. Dan untuk bisa nanti diimplementasikan semua kalangan di IPDN. Sekali lagi tadi disampaikan security itu proses di mana semua orang terlibat ya Pak ya terkait dengan bertanggung jawab sama-sama bertanggung jawab terkait dengan security di IPDN seperti itu. Ya tadi share responsibility yang harus memang semua terlibat ya, habit budayanya juga semua harus terlibat mulai dari unsur pimpinan sampai ke unsur teknis seperti itu. Mungkin ada lagi izin ya silakan Pak Kanit Mas Ari. Saya senang nih kalau banyak